Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ahmad Khotib Al-Haris, NIM 2121116 dari program studi pendidikan agama Islam kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kembali mengeratkan diri kita kepada rukun Islam. Nah, namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya punya jargon nih agar kita lebih semangat, yaitu berjuang, beramal, bermanfaat. Ya. Semoga dengan jargon itu jenengan semua bisa lebih bersemangat untuk mendengarkan motivasi saya pada kali ini. Oke, berbicara mengenai rukun Islam, saya kira pasti orang Islam sudah tahu akan hal itu. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Rukun Islam ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi jari-jari ini adalah rukun Islam, kemudian botol ini adalah Islam itu sendiri. Jadi kita harus mengeratkan rukun Islam ini agar Islam itu tetap kukuh, tetap berada di genggaman kita. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan haji, lepas, otomatis cengkraman kita akan berkurang. Tetapi karena mungkin masih ada keringanan bagi yang tidak mampu untuk haji, masih kita bisa pegang. Kemudian kalau kita tidak berpuasa, mungkin sakit ataupun apapun yang lain, ya kita masih bisa lah ya. Tetapi tentu saja genggaman ini akan berkurang, tidak erat. Nah, kemudian kalau kita tidak berzakat, nah, tinggal hanya ada 2 lagi nih, jelas cengkramannya akan sangat berkurang. Tetapi mungkin kalau kita tidak berzakat, mungkin masih ada alasan tidak memiliki ekonomi yang bagus, fakir dan lain-lain, masih bisa dimaafkan. Tetapi kalau kita lepaskan sholat, jelas nanti agama Islam akan hancur. Nah, itulah pentingnya sholat, karena dalam sholat sendiri tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Kita tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, kita disolatkan. Nah, berarti inilah yang menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam rukun Islam. Nah, maka dari itu saya teringat satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 mengenai keutamaan sholat dan juga zakat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang ruku. Nah, jadi itu adalah salah satu dalil mengenai salah satu rukun Islam, yaitu salat. Nah, kemudian kalau kita melihat dari perspektif pendidikan agama Islam, tentu saja rukun Islam merupakan pondasi pertama yang harus diajarkan ketika seorang anak yang beragama Islam ingin menempuh pendidikan. Apalagi di sini kalau kita lihat dari pendidikan agama Islam, tidak mungkin seseorang bisa mendalami ilmu tentang agama Islam kalau seseorang itu tidak mengetahui pondasi utama dari agama Islam itu sendiri. Nah, maka dari itu dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk kembali mengeratkan diri kita kepada rukun Islam. Dengan cara apa? Tentu saja dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat kita refresh terus ya, kita berbarui terus agar iman kita semakin kuat. Sholatnya jangan sampai bolong-bolong, zakatnya selalu kita sisihkan, puasa kita kuat-kuatkan, dan insya Allah kita semua dan Anda semua yang menonton video ini akan naik haji ke Baitullah. Nah, jadi jangan sampai kita memiliki alasan-alasan
dalam untuk meninggalkan ibadah. Saya teringat satu kata-kata, bukan kata-kata, sebuah motivasi, sebuah kata mutiara, kalimat mutiara berarti, dari seorang tokoh bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, yang mengatakan bahwa jika kita tidak mampu bersaing dengan para solihin dalam hal ibadah, maka bersainglah dengan para pendosa dalam hal istighfar atau bertobat. Nah, jadi jangan habis-habisnya untuk selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berjuang, beramal, bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.